Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatu, macam-macamnya najis. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang macam-macam najis. Karena di setiap harinya kita senantiasa mendapati perkara hal tersebut. Bangun tidur sampai kita tidur lagi senantiasa mendapati yang dimaksud dengan najis. Maka ketika kita mendapati hal itu, kita berlakukan najis tersebut sesuai dengan syariat atau ketentuan di dalam ilmu fikih ini. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatu, macam-macam najis hiya yaitu al-ghaitu ay al-barazu. Al-ghaitu buang air besar, wal baul dan buang air kecil, air kecilnya. Al-ghaitu air besar, wal baul air kecil, minal insani dari manusia. Warrausu min hayawanin ma'kulin aw ghairihi. Warrausu dan kotoran min hayawanin ma'kulin dari hewan yang dapat dimakan, au ghairihi atau yang tidak bisa dimakan. Kotoran daripada hewan yang bisa kita makan, yaitu hewan yang dihalalkan untuk kita makan. Kambing, ayam, sapi dan sebagainya. Nah itu najis. Al-ghairihi ataupun hewan yang tidak boleh kita makan. Apa? Hewan buas, binatang buas, macan dan sebagainya, atau yang bertaring. Wa bi'ibaratin ukhra dan ibarat ukhra yang lain, kullu ma kharaja adalah setiap kharaja yang keluar min ahadis sabilaini dari dua jalan. Atau diibaratkan dengan perkara yang lain disebutkan setiap yang sesuatu yang keluar dari dua jalan, jalan depan ataupun jalan belakang. Nah itu namanya najis. Waddamu dan darah, wal qaih dan nanah, wal qai'u apa itu? Qaih, darah, nanah. Wal muskirul ma'i'u dan sesuatu yang memabukkan yang kita tidak boleh meminumnya. Walabanul hayawani dan air susu hewan. Allazi la yu'kalu yang tidak boleh dimakan hewannya. Apa umpama yang tidak boleh dimakan tuh singa kayak gitu, ataupun gajah. Nah, yang apa namanya, yang bertaring. Gajah bertaring ya? Kan ada ini ya. Ketingnya. Itu maksudnya. Apa itu? Terus kalau macan taring, itu. Nah itu nggak boleh umpama susu macan. Nah itu nggak boleh. Pak kalau susu kuda boleh Pak? Boleh susu kuda. Itu. Kenapa? Karena kuda boleh. Kuda liar Pak. Iya, walaupun kuda liar. Ya, ini jadi air susunya yang hewan yang tidak boleh kita makan. Yang berikutnya wal kalbu dan anjing, wal khinziru dan celeng, wa kullu maitatin dan setiap bangkai ilas samak kecuali bangkainya ikan, wal jarod dan belalang, wal insan dan manusia. Dan berikutnya yang najis itu adalah anjing dan babi. Dan setiap bangkai hewan seluruhnya kecuali
ikan dan belalang dan manusia. Nah ini tidak najis. Jadi ikan, terus belalang, manusia itu tidak najis. Jadi kalau seandainya ada ikan nggak dipotong kayak gitu, atau belalang bangkainya, itu boleh, halal. Ya ini. Nah selain ikan dan belalang, maka itu menjadi najis bangkainya. Ayam, kerbau, sapi, dan seterusnya. Ini. Jadi kalau yang seperti itu najis. Bebek, ayam, kayak gitu. Itu kalau terkadang kalau di pondok itu suka ada sesuatu yang menjadi, kalau saya katakan apa namanya, dia perisai. Kalau contoh umpama kalau di Lirboyo itu setiap bulan itu ada yang mati sapi atau kambing. Kalau dulu saya di Banten itu ada yang mati, itu yang namanya bebek. Bebek dibeliin terus setiap awal bulan. Dibeliin bebek sawah yang coklat tuh, yang nggak bisa angrem kayak gitu. Bebek sawah dibeliin awal bulan tuh, beliin 30 atau beliin 40. Akhir bulan habis. Iya, bahkan saya kalau pas lagi ngonangi, lagi dapat rezeki gitu, bebek kelepok-kelepok di sawah, sama putranya Kiai ambil, gitu diambil kan, masih kelepok-kelepok, masih hidup nggak? Masih. Potong aja, potong. Taruh udah dipotong, udah kamu bawa sana makan sama teman-teman katanya gitu. Dapat makan bebek katanya gitu. Gitu. Nah di pondok tuh suka ada yang begitu. Jadi perisainya ini ya, perisai itu apa namanya kalau kita itu bukan katakan tumbal, bukan, memang pelindungnya. Artinya ke hewan, tas kayak gitu. Nah itu di mana saja, kadang-kadang begitu. Jadi perisai untuk jadikan sesuatu yang kalau umpama ada orang iseng sebagainya, nginin pondok, nginin pesantren, itu larinya ke hewan itu biasa. Gitu. Makanya kalau ada yang hewan tiap bulan habis atau suka mati, nah ini ya dibilang kadang-kadang itu mungkin. Nah ini. Nah ketika melihat bebek dan sebagainya, kalau pas lagi ngonangin masih hidup, bisa potong. Kadang ada 3, kadang ada 2, 1 minggu itu. Kadang sehari 3. Nah itu, begitu pas lagi diambil udah mati, maka apa ya dibuang. Ya, itu kenapa? Karena najis. Nah, itu ayamnya siapa itu? Nah ini ya, ini daripada hal itu. Alladzi yu'fa anhu minan najasati, alladzi yang yu'fa dimaafkan anhu darinya minan najasati dari najis. Perkara atau sesuatu yang dimaafkan dari najis, dari macam-macam najis. La yu'fa, tidak dimaafkan an syai'in, segala sesuatu minan najasati daripada najis, illa sab'ata anwa'in, kecuali 7 hal di bawah ini. Tidak dimaafkan dari segala sesuatu daripada najis kecuali 7 hal di bawah ini. Berarti selain 7 hal ini, maka ya kalau umpama kita sholat pakai ini ya mohon maaf. Gitu. Sholatnya diulang. Kalau umpama ya kita sholat, tapi selain yang di sini, selain yang 7 ini ya mohon maaf harus diulang sholatnya. Apa itu? Yang pertama al-qalilu minad dam awil qaih. Yang pertama adalah al-qalil, sedikit, minad dam daripada darah, awil qaih ataupun nanah. Idza saqata tatkala nempel ala saubin atas pakaian, au badanin ataupun badan. Yang sedikit daripada darah ataupun nanah tatkala nempel pada badan kita ataupun pakaian yang kita kenakan.
Mama kita ya karena habis buat tidur bajunya, namanya tidur banyak nyamuk ya, begitu nyamuk yang nempel satu nyamuk dikit ya ada bekas darahnya kayak gitu. Nah itu dimaafkan. Artinya pakaian itu boleh dipakai untuk kita melaksanakan ibadah sholat. Ini kecuali kalau umpama bisul, kita yang siapa yang di sini ada bisulan? Bisul itu umpama ya begitu lagi sholat ya, begitu sholat lagi sujud, lagi duduk pecah, nempel di sarung. Nah itu sarungnya bagaimana tuh Pak? Ya itu bukan al-qalil, itu al-katsir. Ya itu kenapa? Karena bisul gede. Nah itu jerawat al-qalil dikit. Ya seperti nyamuk kayak gitu. Ya kalau umpama dicet, ada darahnya kayak gitu. Ya ukuran sedikit umumnya berapa? Ya, ya yang terlihat oleh mata ukurannya sedikit pada umumnya berapa? Itu seperti itu. Ya bisa 1 tetes ya daripada akan hal itu. Yang kedua al-hayawanul ladzi la damalahu sa'ilun kal ba'udi idza waqa'a fit ta'ami wa mata fihi. Yang kedua adalah al-hayawanu hewan allazi yang la dama yang tidak berdarah lahu baginya sa'ilun. Jadi masalah tidak ada darah baginya. Jadi ada hewan yang tidak muncrat atau darahnya tidak keluar. Kal ba'udzi. Ba'ud itu kalau dikatakan lalat. Ya seperti lalat. Idza waqa'at kala nempel si lalat itu fit ta'ami di makanan wa mata fihi dan dia mati di dalam makanan tersebut. Lagi masak ada lalat nempel ikut dimasak lalatnya. Nah itu, paham? Ataupun ada sayur kita nempelin tuh lalatnya, mati di sayuran itu. Itu. Nah, itu sayuran sebanyak itu enggak usah dibuang karena enggak najis. Kenapa? Karena yukfa, diambil aja lalatnya. Gitu. Ya ini kalau seandainya umpama sampean di rumah buka warung ataupun lagi hajatan ada lalat. Ya, syaratnya apa? Tadi darahnya enggak keluar darah. Kayak gitu. Atau ada cicak, ada gimana kan? Di sayuran ada cicak ini gimana ini? Ambil cicaknya. Itu. Wah kalau tikus mah jangan. Tikus mah gede hitungannya. Ini yang binatang yang kecil. Itu seperti itu. Ini. Ya kayak kecoa kayak gitu. Juga sama kecoa juga. Ini. Yang ketiga an-najis wala allazi la yudrikul basar liqillatihi. Yang ketiga an-najisu najis allazi yang la yudrikuhul basar. Yang tidak terlihat penglihatan liqillatihi karena sedikitnya najis. Najis yang tidak bisa dilihat oleh penglihatan karena sedikitnya. Nah, itu dimaafkan. Nah. Yang keempat tinut tariqin najisi. Tinut tariqin najisi. Debu jalanan. Ya, debu jalan kayak gitu. An-najis yang najis, debu jalan. Yaitu yang sedikit. Umpama kita mau ke masjid atau mau ke mushola atau mau kemana pakai sendal, ya terus ada di jalan itu namanya macam-macam apa campuran segala macam lah. Nah, yang sedikit kayak gitu, nah itu yukfa. Kecuali kalau nginjeknya memang kotoran ayamnya Andri kayak gitu, ya atau kayak kotoran ayamnya Kang Tahrir kayak gitu, nah itu mau udah jelas. Nah, ini mah belum belum ketahuan ini kotoran apa tanah karena udah nyatu. Kalau sedikit yukfa. Yang kelima damud damamili min nafsi syahsi wa in kathura bi ghairi fi'lihi. Yang kelima adalah damud damamil, darah damamil.
darah damamil, darah yang keluar min nafsi syahsi, dari diri seseorang, orang lain maksudnya. Wa in kasura bi ghairi fi'lihi, walaupun banyak bi ghairi fi'lihi, selain kita melakukannya. Jadi darah orang lain nempel. Wa in kasura bi ghairi fi'lihi. Kalaupun seandainya banyak tapi kita tidak melakukan ataupun enggak sengaja yang balurin ke badan kita, darah itu enggak, memang muncrat ke kita aja. Kayak itu. Maka itu tidak menjadi najis. Yang keenam damul qomli wal baraghis qaliluhu wa katsiruhu. Apa itu qomli? Ada yang tahu enggak? Wal baraghis. Nah ini. Damul qomli wal baraghis qaliluhu, sedikitnya, wa katsiruhu atau banyaknya. Ini cari di kamus, qomli itu apa itu? Wal baraghis. Yang ketujuh jami'u seluruh ma yushaqqul ihtiraz anhu ghaliban. Seluruh perkara atau hal yasyuqqul ihtiraz anhu darinya ghaliban pada umumnya. Aqsamun najasati, bagian-bagian najis, tangqasimun najasatu, terbagi an-najasatu apa najis, ila salasati aqsamin, kepada 3 bagian. Yang pertama mukhaffafatun, mukhaffafah. Apa itu mukhaffafah? Wa hiya mukhaffafah baulus sobi, air pipis as-sobi, anak bayi, allazi yang lam yablugha haulain, yang belum usia 2 tahun. Walam yataghazza bi ghairil laban, dan belum makan apapun kecuali air ASI. Yang pertama macam-macam najis adalah mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis yang diakibatkan oleh air pipis anak bayi yang belum usia 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air ASI. Yang kedua mughalladatun, mughalladoh. Apa itu mughalladoh? Wahia mughalladoh najasatul kalbi, adalah najis al-kalbi, anjing, wal khinjir, dan celeng. Wa ma tawallada bainahuma, dan yang dilahirkan bainahuma, di antara anjing dan celeng, atau keturunan-keturunannya. Ya, keturunan kalbi, keturunan khinjir. Walaupun dikloning dengan hewan yang lainnya. Cloning sama kambing, anaknya kambing umpama. Tapi kloningan dari kalbi, kloningan dari khinzir umpama, ya tetap najis. Ataupun sapi dikloning daripada babi kayak gitu. Anaknya keluarnya sapi, tapi tetap hal itu adalah tawallada bainahuma. Itu. Yang ketiga adalah mutawassitatun, mutawassito, pertengahan. Mukhaffafah enteng, mughalladah berat, mutawassitatun, dan tengah-tengah. Enggak berat juga enggak enteng. Sedang-sedang saja. Wahia, yaitu ma ada hadainin nau'ain kal baul wal ghaid. Wahia mutawassitah tersebut ma ada hadainin nau'ain, daripada apa yang ada di dalam 2 warna, 2 macam, kal baul, seperti air kecil, wal ghaid, dan air besar. Jadi mutawassithah itu kalau dikatakan juga adalah selain mukhaffafah, selain mughalladah, itu, ataupun sesuatu yang keluar dari 2 jalan, jalan depan ataupun jalan belakang, dari manusia ataupun selainnya, ataupun hewan maksudnya kayak gitu. Ya, entah itu sapi, entah itu kuda, entah itu yang lain sebagainya. Air kecilnya, ya kencingnya, ya najis mutawassithah. Izalatun najasati, menghilangkan najis. Tadhirun najasatil mukhaffafah, suci an najasatil mukhaffafah, apa najis mukhaffafah. La yajibu ghuslu ma asabahu baulus sabiyyi min saubin aw badadin aw ghairihima, bal yakfi rasul ma'i ala mahallihi. La yajibu, tidak wajib
Apa ghuslu mencuci ma asobahu perkara asobahu yang nempel kepadanya. Baulus sobi kencing bayi bin saubin daripada pakaian. Au badanin ataupun badan, au ghairihima atau selainnya. Saubin au badan. Bal yakfi, namun cukup rasyul ma'i menyiramkan air ala mahallihi atas tempatnya najis mukhaffafah. Cara mensucikan najis mukhaffafah yaitu tidak wajib mencuci apa yang kena daripada najis mukhaffafah daripada pakaian atau badan kita. Namun cukup menyiramkan air kepada najis tersebut. Sama kita punya anak yang belum 2 tahun, belum makan apapun. Ya, terus ya lantai lah umpama lantainya. Ya begitu lantainya kita mau pakai sholat, ya tetap harus di rasyul ma'i. Ya, harus kalau kita itu dipel tempatnya tersebut. Bekas najis mukhaffafah. Ya, itu suci dengan hal itu. Ataupun pakaian kita yang kena itu menggendong anak, ya, yang kena di tangannya. Maka yang disiram itu yang isi sebelah sininya. Kayak gitu. Ya, tempat yang kena daripada najis mukhaffafah. Tadhirun najasatil mughalladah, bersih atau suci najis mughalladah. Cara mensucikan najis mughalladah. Wa kullu syai'in, setiap sesuatu yatanajjasu najis biwulughil qalbi, karena sebab dengan ketempelan kalbi, wal khinjir ataupun celeng. Fainnahu, karena sungguhnya sesuatu tersebut yajibu, itu wajib ghusluhu mencucinya. Sab'a marratin 7 kali, ihdahunna salah satunya makhlutotun, dicampur biturabi dengan tanah. Cara mensucikan najis mughalladah adalah segala sesuatu yang nempel daripada anjing ataupun babi tersebut, maka itu menjadi najis mughalladah. Cara mensucinya adalah dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Tadhirun najasatil mutawassitati, cara mensucikan najis mutawassitah. Iza waqa'at, kala nempel apa najasatun najis ghairu ma sabaqa, selain apa yang disebutkan di atas, maksudnya selain mukhaffafah dan mughalladah, berarti mutawassitah, kayak gitu maksudnya. Itu yang dimaksud dengan ghairu ma sabaqa. Hukmuha, hukumnya ala syai'in, atas sesuatu, wajaba maka wajib ghusluhu mencucinya, marratan wahidatan 1 kali, bil ma'i dengan air. Wa taslisu afdol, dan sampai dengan hilang, afdolu itu lebih utama. Tatkala nempel najis selain yang 2 di atas, yaitu najis mukhaffafah dan najis mughalladah, maka wajib membersihkannya 1 kali dengan air. Itu dengan syarat apa? Hilang. Sudah hilang sekali itu. Tapi kalau sekali masih ada, ya beda lagi nanti hukumnya. Nah ini yang di bawah. Wahadihi 1, dan yang di atas ini maksudnya idza waqa'at najas, itu najis mutawassithah. Wahadihi najasatu, dan ini najis, maksudnya najis mutawassithah. Kismani, itu ada 2 macam. Hukmiyatun, yang pertama mutawassithah hukmiyah. Wahiyah, apa itu hukmiyah? Allati lam yudrak laha ta'mun wala launun wala rihun. Wahiyah, dan adapun hukmiyah, allati yang lam yudrak, tidak terdapat laha kepadanya ta'mun, rasa, wala launun, dan tidak ada warna, wala rihun, dan tidak ada bau. Itu apa namanya? Yang pertama adalah hukmiyah, mutawassithah hukmiyah. Apa itu mutawassithah hukmiyah? Yang sudah tidak ada rasanya.
yang sudah tidak ada warnanya, yang sudah tidak ada baunya. Itu mutawassithah hukmiyah. Yang kedua, ainiyatun adalah mutawassithah ainiyah. Wahia adapun mutawassithah ainiyah allati laha yang terdapat baginya, yang terdapat kepadanya ta'mun rasa, au launun ataupun warna, au rihun ataupun bau. Ini. Yang pertama adalah kalau seandainya di dalamnya adalah hukmiyah. Hukmiyah itu sudah tidak ada rasa, sudah tidak ada warna, sudah tidak ada bau. Yang kedua adalah ainiyah, masih ada rasanya, masih ada warnanya, masih ada baunya. Saya udah ngepel Pak, tapi masih ada bau-baunya. Nah itu namanya ainiyah. Kayak itu, ya masih ada. Apa jangan-jangan masih ada kan gitu? Kayak itu maksudnya. Masih ada apa namanya baunya, ataupun masih ada bercaknya. Kita nyuci ataupun kita membersihkan tapi masih ada bercaknya. Nah itu namanya ainiyah. Fal hukmiyah, maka kalau seandainya yang dimaksud dengan mutawassithah hukmiyah yakfi, maka cukup fiha di dalamnya mururul ma'i 'alaiha marratan wahidatan, menyiramkan air 'alaiha kepada hukmiyah marratan wahidatan, satu kali. Kalau seandainya najis mutawassithahnya hukmiyah sudah tidak ada warna, sudah tidak ada rasa, sudah tidak ada baunya, maka cukup kepadanya menyiramkan air. Nah, itu sudah suci. Yang berikutnya, kalau seandainya yang terjadi adalah al-ainiyah, kalau seandainya mutawassithahnya adalah ainiyah, la budda, maka mau tidak mau, suka tidak suka, min izalati jirmiha, menghilangkan jirmiha, bekasnya. Kalau seandainya masih ada terlihat nodanya, masih ada tercium baunya, kayak gitu, maka mau tidak mau harus menghilangkan bau itu, harus menghilangkan noda itu yang diakibatkan daripada najis. Summa jaril ma'i 'alaiha, dan kemudian menyiramkan air kepadanya. Kalau sudah hilang, sudah ada tidak ada nodanya, sudah tidak ada baunya, maka tinggal apa namanya menyiramkan air kepadanya, itu kembali menjadi suci. Summa in baqiya launun aw ta'mun aw rihun, kemudian in baqiya, kalau seandainya masih tersisa, nah ini masih ada launun warna, aw ta'mun atau rasa, aw rihun atau baunya, ta'ayyanatil isti'anatu binahwis sabun, maka dibersihkan dengan isti'anah, dengan usaha, binahwis sabun, dengan memakai larutan ataupun sabun, air sabun. Masih ada juga baunya nggak hilang-hilang, gitu, banyakin kasih sabun. Fa in ta'azzara zawaluhu anhu, fa in ta'azzara, maka kalau seandainya enggak hilang juga, zawaluhu, hilang apa namanya, enggak hilang-hilang daripada najis ainiyah tadi, udah dibersihin pakai apa saja, ufiya anhu, maka dimakfu anhu dari najis tersebut. Mama kita kena kotoran ayam, kotoran burung, bajunya kayak gitu. Karena bajunya baju putih, neplak. Kata apa namanya, kata orang Bekasi, neplak ya. Neplak. Warnanya tuh masih ada, udah direndam Pak, masih ada warna coklat. Gimana tuh Pak? Masih ada warna kuningnya, nggak hilang-hilang. Tadinya sih warnanya hitam, tapi sudah berubah menjadi coklat, sudah berubah menjadi kuning warnanya. Si nyeplaknya itu tadi. Nah itu yang maksud dengan fa'in ta'azzara zawaluhu. Nah, itu namanya dimakfu. Kenapa? Karena sudah pakai rinso, sudah pakai sabun, sudah pakai apa saja, tetap Pak nggak hilang-hilang. Nah itu apa namanya, ufiya anhu, dimaafkan. Kalau sudah dengan seperti itu, maka menjadi suci. Al istinja'u, istinja, bersuci, apa namanya, cebok ya kalau kata orang Jawanya.
Al-istinja, menghilangkan najis. Yajibu wajib izalatu, menghilangkan ma kharaja, perkara kharaja yang keluar min ahadis sabila ini dari salah satu dua jalan, bil ma'i dengan air, au bi salasati ahjarin atau dengan 3 batu, yanqa bihinnal mahallu, yang cukup dengan 3 batu tersebut, bihinna menghilangkan daripada najis tersebut, al mahallu tempatnya. Wa fi ma'nal hajar, dan di dalam makna batu, kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin. Dari makna hajar, batu tersebut adalah kullu jamidin, segala sesuatu yang keras, tahirin yang suci, qali'in yang tidak goyah, maksudnya enggak goyang, enggak enggak mubur, ghairi muhtaramin yang tidak diharamkan. Ini jadi yang dimaksud dengan batu di sini ya adalah sesuatu yang keras, yang suci, yang tidak buyar, yang tidak diharamkan. Diharamkan tuh maksudnya kayak umpama tulang babi kayak gitu, tulang anjing kayak gitu. Nah, itu kan keras dia bentuknya, tapi kan haram karena tulang daripada najis. Ya itu maksudnya. Jadi kalau umpama kita nggak nemu batu, ya cari yang keras apa? Itu yang tidak bisa pudar. Itu ya. Umpama bata, ya kan, bata keras. Tapi di depannya suka ada pudar. Itu juga tidak. Ya. Atau cor-coran ya. Ya tembok lah umpama. Cor-coran. Keras, pudar enggak? Tidak, Pak. Nah, itu. Wal jam'u bainal ahjari wal ma'i afdol. Wal jam'u, dan menggabungkan bainal ahjar, antara batu, wal ma' dan air, afdol itu lebih utama. Pertama menghilangkannya dengan batu. Ya, setelah dengan batu pakai air. Nah, itu lebih utama. Wa idza aradal iktisara, dan tatkala dia berkehendak, kalau seandainya kita suruh milih ala ahadihima, atas salah satu di antaranya, fal ma'u, maka air afdol lebih utama. Air lebih utama. Kalau seandainya disuruh milih apakah batu Pak ataukah air Pak, maka air lebih utama. Tapi kalau seandainya digabungkan antara batu dengan air, itu lebih utama. Ya umpama kita kebelet, ya tengah jalan nggak bisa, nggak ada air, cari batu, ya batunya yang tahir, yang suci. Ataupun nggak nemuin batu, atau segala sesuatu yang keras. Jangan yang lembek. Kalau sekarang kan ada tuh kayak di hotel, ya kan? Di hotel, bagaimana tuh? Pakainya tisu, merembet kemana-mana. Itu. Makanya kalau saya itu pengalaman terakhir itu, kalau di hotel yang begitu mau buang air, itu yang dicari ada air gak? Kan kadang-kadang toiletnya nggak ada airnya. Ya kan, adanya cuma tisu doang nempel. Waduh. Saya pernah begitu, nggak taunya apa, udah nggak ada air gimana? Adanya tisu kayak gitu. Karena saya belum menemukan dalil yang memperbolehkan itu. Yang ada apa? Yang keras. Tuh. Ya ini. Makanya begitu lihat begitu, udah dah. Nggak ada air, mana jauh lagi tempat kita melaksanakan aktivitas. Akhirnya jadi kotor pakaian kita. Besoknya begitu masuk lagi hotel yang lain, saya cari dulu airnya ada nggak. Kalau ada airnya baru saya mau buang air. Kalau nggak ada airnya saya nggak. Tahan aja udah. Itu seperti itu. Ya ini. Al-umurul masnunatu liqadil hajah. Perkara al-masnunatu, yang disunahkan, liqadil hajah, bagi buang hajat. Jadi tempat yang diperbolehkan untuk kita ketika kita buang hajat.
Wa yusannu dan disunahkan liqadil hajah bagi orang yang buang hajat alla yaqdiyaha. Dengan memilih daripada di antara hal di bawah ini. Yang pertama fi ma'in raqidin. Di air yang mengalir. Ya, jadi kalau buang hajat cari airnya air ngalir. Mama kita sampai di kali carilah air yang ngalir. Wala fi ma'in qalilin, tidak di air yang sedikit. Got, comberan. Ya, buang hajat di got. Buang hajat di comberan. Ya itu, jangan. Itu maksudnya. Kenapa? Ya karena nanti jadi balik ke diri kita, tubuh kita. Bahwa di air yang sedikit, buang air kecil, airnya najisnya jadi kemana-mana. Karena airnya sedikit. Wala fi mahabbir rihi, dan tidak di tempat yang bau. Bau banget. Kamar mandi. Bau banget WC-nya. Tuh. Orang itu kalau datang ke satu tempat yang dilihat tuh kamar mandi. Iya, saya pengalaman ketika akreditasi. Itu asesor larinya bukan ke ruang guru. Ya kan? Larinya, "Pak, kamar mandi mana?" Belaga ke kamar mandi. Padahal ngecek kamar mandi. Gitu. Itu tempat yang paling dinilai pertama itu. Gitu. Jadi kalau ngelihat apa-apa tuh umpama ada tamu kayak gitu. Ya, yang dicari apa? Kamar mandi. Sesungguhnya itu mau lihat itu. Kamar mandinya. Karena yang dilihat itu tadi. Kalau kamar mandinya bersih, maka yang lain mah bersih. Kenapa? Karena ibaratnya dia itu tempat najis bersih. Apalagi yang bersih, gitu loh. Orang yang najis ada bisa bersih, tertata rapi, apalagi yang tidak najis, gitu. Pikiran orang tuh pasti begitu. Gitu. Makanya kamar mandi yang dilihat itu yang pertama itu. Jangan sampai itu tadi. Wala fi mahabbir rihi. Walaupun tempat itu jangan sampai kita buang di tempat yang bau. Waduh. Wala tahta syajaratin musmiratin, dan tidak di bawah pohon yang musmirah. Musmirah itu yang tidak rindang. Pohonnya carang-carang kita buang air, ketahuan. Itu. Jangan di bawah pohon seperti itu. Wala fi saqbin, dan tidak di di bawah sakbin. Tar dulu, sakbin apa itu? Wala fi tariqin, dan tidak di jalanan. Orang lalu lalang nih kita buang hajat, enggak boleh. Jangan. Wala fi dhillin, dan tidak di tempat kegelapan, di tempat gelap. Ini kamar mandi apa gua yang ada ininya penerangnya. Makanya sedikit banyak walaupun tempat yang seperti itu dikasih cahaya. Jangan sampai gelap gulita, maksudnya kayak gitu. Ya, apalagi di tempat yang kira-kira banyak pepohonan, waduh, bisa-bisa kita jongkok malah dicaplok. Iya, jongkok malah dicaplok. Ini. Wala yatakallama illa lihajatin, dan tidak berkata-kata illa lihajatin kecuali karena kebutuhan. Kebutuhan itu contoh umpama kita ketinggalan di depan kamar mandi sampo ataupun sabun. Ya, teman kita lagi ngantri, kita ngomong, "Kang, tolong dong ngambilin sabun tuh di depan," gitu. Nah, itu namanya hajat. Tapi kalau nyanyi-nyanyi, nah itu ini yang tidak termasuk di dalamnya. Ini ya. Tadhiru juludul maitati, suci juludil maitati, kulit bangkai. Wa juludu jami'il maitati, dan menyamak jami'al maitati, seluruh bangkai, menyamak kulitnya maksudnya. Tadhuru itu menjadi suci bitibagi, dengan disamak, illa jildal kalbi wal khinjir, kecuali kulit anjing dan babi. Jadi umpama ada kerbau, ada domba mati, ya kulitnya sayang nih buat beduk kayak gitu, ya itu boleh disamak kulitnya. Dagingnya nggak boleh dimakan.
Kenapa? Karena najis. Fa inna dabghi, karena sungguhnya nyamak la yutahhiruhu, tidak akan mampu untuk mensucikan daripada jildal kalbi wal khinzir. Tidak akan mampu mensucikan kulit anjing dan babi. Wa kaifiyatu dabghi, dan kaifiyah hikayah dabghi nyamak, ayun za'a fudulul jildi mimma yu'affinuhu minad dami wa nahwihi bi syai'in hirrifin. Ayun za'a fudulul jildi, menjadi fudulul jildi, si kulit tersebut menjadi bagus, ya, ataupun menjadi suci. Mimma yu'affinuhu minad dam, daripada yang tercegah daripada darah, wanahwi atau selainnya, bisain, sesuatu, hirrifin. Jadi darahnya, nanahnya dan sebagainya itu sudah bersih. Taharatul miskiril ma'i'i, sucinya al-muskiri al-ma'i'i, khamar ataupun arak yang kita tidak boleh meminumnya, tapi bisa menjadi suci. Apa? Al-muskirul ma'i'u, al-muskirul ma'i'u, sesuatu yang memabukkan, yang tercegah kita meminumnya, kal khamri, seperti khamar. La yadhuru, tidak bisa menjadi suci, illa iza zalat, kecuali iza jalat, tatkala berubah, minhul maddatul muskiratu, minhu, darinya al maddatul muskiratu, zat yang memabukkan, bi ayyatahawwala ila khallin, bi ayyatahawwala, dengan hilang yang memabukkan tersebut, ila khillin binafsihi, dengan zatnya sendiri, biduni tarhi syai'in min fihi, biduni tarhi syai'in fihi, tidak dengan dicampur zat yang lain. Segala sesuatu yang memabukkan, contohnya seperti khamar, itu tidak akan bisa menjadi suci kecuali, kecuali apabila zatnya yang memabukkan tersebut hilang dengan sendirinya atau menjadi cuka, ya, dengan zatnya sendiri, tidak dicampur dengan zat yang lain. Bama khamar dicampur dengan zat yang lain, akhirnya dia jadi cuka, gitu. Tapi dicampur dengan zat yang lain, itu enggak. Jadi diendapkan, didiamkan, maka hilang daripada yang memabukkan tersebut dengan zatnya sendiri, maka itu menjadi suci. Hikmatu izalatin najasati. Nah, ini dilihat di di asrama nanti dibuat ini sendiri, hikmahnya menghilangkan najis. Shadaqallahul adzim. Ada yang tanya di sini tentang macam-macam najis dan juga bagian-bagian najis dan cara menghilangkan najis-najis daripada najis mughalladah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Jadi kalau sudah tahu macam-macam najis dan yang dimaafkan di dalam najis tersebut, maka kita melaksanakan ibadah, baik sholat kita, baik bersuci kita, tubuh kita bersih, badan kita bersih, pakaian kita suci. Itu sebab apa? Hilang daripada najisnya. Karena sungguhnya manusia itu hidup ya dengan itu. Kita kan kemana-mana bawa itu, di dalam tubuh kita kan bawa itu, bawa kotoran. Maka nggak bisa dihilangkan daripada kotoran. Emang tempatnya kotoran. Kalau bahasa kedokteran itu namanya apa? Bakteri. Nah, ini bakteri, tubuh kita kan banyak bakteri. Cuman bakteri ada yang bakteri yang jahat, ada yang bakteri yang baik, kayak gitu. Itu. Nah, bakteri itu yang bisa menahan daripada virus. Bakteri apa yang bisa menahan? Ya, bakteri yang baik, kayak imun, kayak gitu dan sebagainya. Nah, ketika sudah lepas ruhnya, manusia sudah hilang ruhnya, maka yang ada apa? Akhirnya apa? Yang ada bakteri yang jahat. Akhirnya jadi busuk. Pembusukan kan dari bakteri.
Yang dimulai dari mana? Dari al-butun. Tempatnya itu adalah nih, perut. Waktu tadi kan di situ. Nah, ini tempatnya. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.